pagi Bapak Ibu dosen. Perkenalkan saya Jutnur Kuria Ulfa, Sarjana Teknik Pertanian, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Program studi Teknik Pertanian. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023 akan melaksanakan video pembelajaran sebagai syarat untuk mengikuti uji kompetensi program pendidikan profesi guru di Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Video pembelajaran ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Perlah di kelas 11 jurusan alat mesin pertanian, materi implemen pengolahan tanah pada traktor roda 2 dengan model PBL dan strategi pembelajaran permainan game edukasi Word Wow. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Baik, Ibu. Semua dalam keadaan baik, sehat ya? Udah sarapan? Sudah, Bu. Tentunya akan siap melaksanakan pembelajaran hari ini bersama ibu ya? Ya, Bu. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, terlebih dahulu silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih ya anak-anakku. Baik, ibu akan melakukan absensi. Silahkan tunjuk tangannya yang ibu panggil. Angkat tangannya. Fajar Maulana. Hadir, Bu. Dan hadir kenapa? Izin. Iksan Nurkadani. Izin, Kak. Izin, tidak hadir. Mardani. Muhammad Amri. Terima kasih semuanya hadir. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran ini, adakah yang mau mengutarakan yel-yel SMK? Siapa yang mau? Amri, silakan. Ikutin ya. Oke. SMK bisa. Yes. SMK bisa. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada nih semalam belajar tentang pertemuan kemarin? Ya, materi kita pertemuan kemarin itu tentang persiapan langkah-langkah pengoperasian traktor roda 2. Siapa yang masih ingat tentang materi kemarin? Saya, Bu. Ya, silakan Putra. Adapun rangka-rangka persiapan traktor ada 2. Yang pertama, traktor ditempatkan pada posisi datar. Kedua, melakukan pengecekan seperti oli, bahan bakar. Melakukan pengoperasian dengan melakukan engkol secara manual dan menekan
puas dekompresi. Ya, terima kasih, Putra. Ternyata ada beberapa langkah di dalam persiapan pengoperasian traktor roda 2. Yang pertama sekali kita harus meletakkan traktor itu pada posisi datar. Jika di dalam gudang atau di dalam lab, ventilasi pintu harus terbuka. Ya. Yang kedua kita cek olinya, yang ketiga kita cek bahan bakarnya, dan yang keempat kita lakukan operasi secara manual dengan melakukan puas dekompresi. Berarti teman kita semalam ada belajar, masih ingat ya. Nah, anak-anak ibu ada sebuah kata-kata bijak yang ingin ibu sampaikan. Jangan pernah kita berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan kita. Yang artinya apapun yang kita lakukan di hari ini, apapun yang kita belajar hari ini, itu semua merupakan sebuah proses yang akan merubahkan pendidikan kita menjadi lebih baik ke depannya. Ya, materi kita hari ini tentang menganalisis implemen pengolahan tanah. Dilihat tadinya, jadi kita bisa mengetahui fungsi dari implemen itu untuk apa di kehidupan sehari-hari kita. Baik ya, adapun model pembelajaran yang kita terapkan di hari ini yaitu model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Kita ingin memecahkan masalah, menganalisis implemen pengolahan tanah. Kemudian ibu akan melakukan penilaian kalian melalui 3 kategori ya. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Nanti ibu akan melihat kalian baik itu dari tes evaluasi melalui Google Form ataupun tes secara lisan. Yang kedua, ibu nilai melalui sikap kalian. Apakah kalian ada kerjasama dengan teman, apakah aktif. Dan yang ketiga itu ibu nilai penilaian keterampilan. Kalian pada saat berdiskusi kalian menunjukkan bahwa kalian itu tanggung jawab. Nah, untuk selanjutnya, untuk menggali pemahaman anak-anak ibu dengan materi yang akan kita jumpai nanti, silakan anak-anak ibu keluarkan handphonenya. Kita sedikit menggunakan permainan aplikasi Word Wall ya. Udah nampak linknya? Jadi permainan ini terdiri dari materi pembelajaran hari ini. Ada soal-soal yang nanti kita jawab. Bagaimana cara mainnya? Nah, ini ada namanya tokoh utamanya. Kita pemainnya. Ketika ada soal, contohnya satu sikal. Sikal itu jawabannya apa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Apakah sikal itu fungsinya memotong dan membalikan tanah? Bahwa tokoh utama ini jalan menuju ke jawaban memotong dan membalikan tanah. Ya, jika tokoh utama salah memasukkan jawabannya ataupun duluan untuk didekatin yang namanya ada musuh nih, ada musuhnya ya, ini ada 2 atau 3 musuhnya, maka tokoh utama pemeran kitnya itu kita akan mati. Diberikan 3 sebuah nyawa. Ya, gambar love ini artinya 3 nyawa. Jadi nyawa 1 itu permainan pertama mati, ada yang kedua dan mati, ada yang ketiga. Baik ya, silahkan. Nah, ada yang ingin mau ditanyakan? Sudah bisa masuk semua ke dalam gamenya? Oke, silahkan klik mulai. Oke ya, masing-masing di HP-nya yang sudah menjawab itu selesai dengan keluar langsung skornya. Apakah 2? Ingat waktunya. Yang paling cepat menyelesaikan waktu dengan skor tertinggi itulah yang juara satunya. Kira-kira Casey skornya berapa? 3 berapa menit? 2 menit 8 detik. Ada yang skornya 4? Mardani 6 dengan nilai 3 menit 32 detik. Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat semuanya. Bahwasanya permainan ini merupakan strategi yang kita terapkan di hari pembelajarannya dengan tujuan kira-kira menyenangkan tidak permainan ini? Menyenangkan, membuat kepingin tahu kan soal selanjutnya seperti apa, jawabannya seperti apa ya kan? Tertarik tidak? Tertarik. Oke,
Baik ya. Ada juga yang ingin disampaikan, yaitu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama, setelah peserta didik nanti mengamati materi yang Ibu paparkan tentang implemen pengolahan tanah, diharapkan peserta didik dapat memahami implemen pengolahan tanah pertama, yaitu garu, glebek, singkang, dan piring. Yang kedua, setelah peserta didik mengamati materi implemen pengolahan tanah, diharapkan peserta didik nanti dapat mengidentifikasi implemen pengolahan tanah, ya, baik itu pada singkang, garu, glebek, dan piring. Dan yang ketiga, setelah peserta didik mengamati video tentang implemen pengolahan tanah, diharapkan peserta didik nanti dapat mengaitkan peralatan pengolahan tanah pertama dengan peralatan pengolahan tanah kedua secara benar. Ya, jadi peserta didik nanti semuanya diharapkan tujuan dan pembelajaran ini kita capai. Baik ya, anak-anak, silakan amati PowerPoint yang ada di depan. Baik, sebelumnya keluarkan alat tulis dan bukunya. Kemudian tolong ambil untuk dibagikan pada temannya per kelompok ya. Terima kasih Amira. Baik anak, ada pun materi hari ini tentang menganalisis implemen pengolahan tanah. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari pengolahan tanah. Ya. Jadi pengolahan tanah itu merupakan usaha manusia untuk merubah sifat-sifat tanah, baik itu sifat fisika tanah maupun sifat kimia tanah dan sifat biologi tanah, dengan kebutuhan sesuai dengan yang dikehendaki oleh manusia. Ya, ada tujuan umum dari pengolahan tanah. Yang pertama, menciptakan kondisi tanah yang paling sesuai untuk pertumbuhan tanaman, ya, dengan usaha yang seminim mungkin. Itu tujuan utama dari pengolahan tanah. Jadi kita sudah melakukan pengolahan tanah yang tujuannya kita ingin menanam. Kalau kita menanam, kita olahkan tanahnya kan. Kita ingin melihat perubahan tekstur tanah. Tanah yang padat tadi menjadi gembur. Kemudian kita merubah sifat biologi tanah. Tanah yang tadi adanya unsur hara tadi dibutuhkan oleh pertumbuhan tanaman. Kemudian kita bisa melihat pH tanah dari sifat kimia tanah. Jadi tujuan umum dari pengolahan tanah itu merupakan merubah sifat fisik dari tanah. Selanjutnya, setelah ada tujuan umum, ada yang namanya tujuan khusus dari pengolahan tanah pertama. Coba Ulfa baca nomor 1. Khusus 1. Menciptakan struktur tanah yang diperlukan untuk persamaan atau tempat tumbuh benih. Ya, yang pertama itu menciptakan struktur tanah yang dibutuhkan untuk persemaian atau tempat tumbuh benih. Jadi kalau kita mau menanam, kita kan ada ingin menanam bibit apa, benih apa. Salah satu fungsi dari pengolahan tanah itu menciptakan tanah yang dibutuhkan oleh untuk si benih. Yang kedua, silakan baca Amri. Meningkatkan kecepatan integrasi ya, akan menurunkan runoff dan mengurangi bahaya erosi. Iya, erosi. Jadi ada menurunkan runoff dan ada yang namanya erosi. Jadi tanah tadi yang padat ketika sudah diolah, jadi tanah tadi ketika hujan turun, air akan langsung masuk mudah ke dalam tanah. Akan menurunkan yang namanya runoff, nggak akan ada air atau genangan air di atas permukaan tanah karena tanah tadi sudah gembur, sudah terbuka rongga-rongga tanah. Jadi mengurangi yang namanya bahaya erosi. Yang ketiga, silakan baca Reja. Menghambat atau mematikan tumbuhan pengganggu. Iya benar, menghambat atau mematikan tumbuhan pengganggu. Udah jelas kalau kita mau tanam, kita nggak ingin yang ada namanya tumbuhan lalang-lalang pengganggu. Gulma-gulma itu kita tidak mau kan? Nah, fungsi dari pengolahan tanah memutuskan tanaman pengganggu.
Yang keempat, Casey baca. Membenarkan tumbuhan-tumbuhan atau sampah-sampah yang ada di atas tanah ke dalam tanah sehingga menambahkan kesuburan tanah. Iya benar, terima kasih Casey. Jadi membenarkan tumbuhan, sampah-sampah yang ada di atas tanah ke dalam tanah. Tanaman tersebut dibutuhkan tidak oleh tanaman? Dibutuhkan ya kan? Yang ujungnya itu membuat perubahan dari sifat biologi tanah. Baik ya. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke materi implement traktor. Apa itu implement? Ya, implement itu adalah alat yang digunakan pada traktor. Apa itu implement? Nanda? Ya, alat yang digunakan pada traktor. Contoh-contoh dari implement itu apa ya? Nah, silakan anak-anak ibu lihat di depan. Ini adalah alat kerja. Ini merupakan implement yang ada pada traktor roda 2. Jadi implement apa? Selanjutnya yang pertama implement buku atau singkal. Ya, ini contohnya. Ini singkal, fungsinya untuk apa? Siapa yang tahu? Iya, memotong dan membalikan tanah. Ini digunakan pada peralatan pengolahan tanah pertama. Jadi nanti anak-anak ibu silahkan melakukan identifikasi ya. Jadi setelah anak ibu memahami, mengamati, boleh nanti ditulis ya bagian-bagian informasi yang penting, sehingga anak-anak ibu silahkan untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan dan juga siapkan untuk jawaban-jawabannya. Siapa yang menjawab maka ibu akan melakukan penilaian. Oke, setelah singkat terdiri dari ada yang namanya moldboard, ada yang namanya pisau, ada yang namanya frog. Ya, masing-masing fungsinya untuk memotong dan membalikan tanah. Kemudian amati video ini ya. Video tentang pengoperasian implement singkal yang dilakukan bersama awal pada saat pengolahan tanah dilakukan tahap awal ya, sesuai dengan fungsinya. Tanah ini dipotong, kemudian tanah dibalik diharapkan sesuai dengan besarnya kerumunan singkal. Nanti silakan juga perhatikan bagaimana cara gelebek, siapa yang tahu? Siapa yang bisa tunjuk? Yang mana gelebek di antara alat peraga ini? Yang ujung ya, yang ujung ini namanya gelebek. Yang fungsinya untuk apa? Menghancurkan bongkahan tanah. Iya, menghancurkan bongkahan tanah. Dia merupakan gelebek yang kita pakai setelah dilakukan pengolahan tanah pertama oleh singkal.
Kemudian yang ketiga yaitu apa? Garu. Yang mana garu adakah di sini? Ada ya, ini merupakan implement garu yang fungsinya untuk apa? Dia meratakan tanah, dipakai setelah melakukan geledah. Jadi ada 4 implement pengolahan tanah pada traktor roda 2. Bagaimana proses beroperasi implement tersebut? Baik, yang pertama, sikal. Sikal ini merupakan implement pengolahan tanah pertama. Bergerak maju, dia memotong dan membalikkan tanah dengan ketinggian kurang lebih 25 cm. Kemudian geledek, setelah pengolahan tanah pertama, geledek dipakai untuk menghancur bongkahan-bongkahan tanah dari pengolahan tanah pertama. Dan garu, setelah geledek, garu dipakai untuk meratakan hasil pengolahan tanah dari geledek. Dan yang keempat, piring juga bergerak maju untuk dilakukan pengolahan tanah pertama, tanah terpotong, kemudian tanah geledek. Baik ya nak, setelah mengamati, anak-anak itu sudah menggali informasi, sudah mencatat hal-hal yang ingin ditanyakan. Silakan anak-anak ibu duduk berdasarkan kelompoknya yang sudah kita bagi kemarin menjadi 4 kelompok: kelompok singkal, geledek, garu, dan piring. Ya. Ini LKPD yang ibu bagikan sesuai dengan implementnya. Yang sudah tahu kelompok apa nak judulnya? Kelompok garu boleh ambil implement garu yang ada di depan. Kita lakukan pengidentifikasian. Silakan buka LKPD-nya baik. Silakan buka bahan ajarnya. Gali informasi sebanyak-banyaknya. Yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan. Kira-kira ya. Buka LKPD-nya, jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Dari tayangan di depan ada yang ingin ditanyakan? Siapa dari kelompok mana yang ingin bertanya? Ya, silakan. Pengolahan tanah merupakan usaha mengubah sifat-sifat tanah, yaitu sifat fisika, sifat kimia, dan sifat biologi. Bagaimanakah contoh yang dimaksud dengan sifat-sifat tersebut? Ya. Ada yang dengar tidak pertanyaan dari Nisna? Siapa yang bisa menjawab tentang sifat-sifat fisika, biologi, dan kimia tanah? Karena tadi tujuan umum dari pengolahan tanah yaitu mengubah ketiga sifat tersebut. Siapa yang bisa menjawab? Kesi, silakan Mak. Iya benar, pengolahan tanah yaitu usaha manusia untuk merubah sifat-sifat tanah. Sifat fisika tanah yaitu merubah tekstur tanah. Sifat kimia tanah yaitu mengetahui perubahan pH tanah. Sifat biologi tanah yaitu merubah tempat tinggal mikroorganisme baik bagi tumbuhan. Ya, jadi jawabannya itu ada 3 sifat. Di mana sifat tadi kita rubah karena kita sudah melakukan pengolahan tanah. Kita ingin menjadikan tempat tanah tadi sebagai tempat persemaian benih. Oke, terima kasih kepada Casey. Ya. Bagaimana nak untuk pengerjaan LKPD-nya? Ada kendala? Coba ibu mau lihat. Ya, ditanya tujuan khusus dari pengolahan tanah. Ya, kemudian bajak singkal itu terbagi menjadi 2 arah. Ada yang ini merupakan bajak singkal 1 arah. Kalau 2 arah dia terbagi 2 molbornya. Oke. Coba Putra lakukan identifikasi. Ini beam. Ini beam, mana beam coba? Ini beam. Ya. Dan ini molbor. Molbor. Oke. Dan ini saw. Apa itu saw? Pisau. Pisau. Jadi dengan adanya alat peraga ini kita bisa langsung melakukan identifikasi. Ya. Baik ya, ada yang ditanyakan ya? Ada Bu? Ya, silakan Balkis. Apa beda implement garu dan implement geledek? Geledek. Apa beda implement garu dengan implement geledek?
menjawab pertanyaan dari Balkis. Saya Bu. Ya, silakan Anda. Layback merupakan alat pengolahan tanah kedua, yaitu fungsinya menghancurkan bongkahan-bongkahan tanah. Garu juga merupakan alat pengolahan tanah kedua, yang fungsinya meratakan bongkahan yang sudah dihancurkan tadi menggunakan geledek. Ya, jadi kelanjutan garu udah jelas ya fungsinya apa, merupakan peralatan pengolahan tanah kedua. Baik ya anak-anak ibu, sepertinya anak-anak ibu sudah menyelesaikan LKPD. Silahkan melakukan sedikit permainan yuk bersama ibu. Ya, mohon perhatiannya. Kita mau gerakan tangan kita yang terkaku-kaku tadi, ya boleh ya. Ya. Kita sedikit buat permainan, gampang permainannya. Ya, jika ibu bilang tepuk pagi itu 3 kali, tepuk siang 4 kali, dan tepuk malam 1. Oke. 3, 2, 1. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Terima kasih. Ya, anak-anak ibu udah relax kan? Baik ya. Selanjutnya kegiatan kita adalah presentasi ke depan. Kelompok siapa yang mau maju pertama? Oke, lanjut. Baik, silakan dari kelompok Sinka untuk mempresentasikan. Sebelumnya perkenalkan dulu, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Nanda Maulida. Saya Aisyah. Saya Putra. Saya Muhammad. Ini hasil kamu. Ini namanya BIM. Ini Bim. Dan ini namanya moldboard. Ini molbot untuk membalikan tanah. Dan ini namanya sel. Sa, itu adalah pisau untuk memotong tanah. Ya, jadi kelompok Sinka sudah menjelaskan fungsi dari Sinka, yaitu memotong dan membalikan tanah sesuai dengan yang dilakukan pengidentifikasian. Oke, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 4. Silakan kembali ke tempat duduk dengan tertib ya. Selanjutnya kelompok kelompok piring. Oke, maju dah. Maju. Ya, perhatiannya anak ibu, kelompok piring akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Nusafika Balkis, saya Ismia, saya Katira. Ini yang namanya BIM. Ini disk untuk memotong dan membalikkan tanah. Ini biring. Biring. Oke. Ya. Baik, ada yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok piring? Ya, Eda. Kerugian dari implementasi. Kerugian dari implementasi. Nah, kelompok piring bisa tidak menjawab pertanyaan dari kelompok Sinka? Bisa, Bu. Silakan. Pada saat melakukan peralatan memerlukan waktu dan biaya yang sedikit lama. Ya, ternyata kerugiannya membutuhkan waktu dan biaya ya. Fungsi dari piring tersebut yaitu fungsi dari piring apa? Untuk memotong dan membalikkan tanah. Memotong dan membalikkan tanah. Oke, terima kasih kelompok piring. Selanjutnya kelompok Keren. 3. Kelompok Garut, silakan presentasikan hasil diskusinya di depan. Ya. Oke, anak-anak ibu tolong
Ya, Bu. Kelompok Garu akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini pro. Ini adalah pro. Ini gigi garu. Ini gigi garu terdiri ada 10 gigi dan fungsinya untuk meratakan tanah. Ini head pro. Ini adalah B untuk menyatukan dari kertas sama alatnya. Oke, benar ya. Jadi kelompok Garu sudah melakukan identifikasi. Ada bagian-bagian dari Garu yang sudah diutarakan sesuai dengan gambar. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok yang kemudian LKPD-nya masih perlu perbaikan. Silahkan diperbaikan ya. Tadi coba ibu lihat di sini. Ini sedikit perlu perbaikan. Oke ya. Juga kelompok singkat untuk disempurnakan LKPD-nya yang tadinya sedikit pengisian dari masing-masing identifikasi itu salah, tolong dilakukan penyempurnaan dengan melihat buku bahan ajarnya ya. Ya, anak-anak ibu, setelah kalian melakukan memahami pembelajaran kita hari ini tentang implemen pengolahan tanah pada traktor roda 2, dan kita dapat mengetahui ada 4 implemen pengolahan tanah pada traktor roda 2. Implemen pengolahan tanah pertama itu singkal dan piring. Implemen pengolahan tanah kedua itu garu dan geledek. Fungsi dari piring memotong dan membalikan tanah. Fungsi dari singkal Memotong dan membalikan tanah. iya, fungsi dari geledek Tapi beda. iya menghasilkan bongkahan tanah, dan fungsi dari implemen garu Meratakan tanah. Jadi hari ini setelah adanya pembelajaran mengamati materi, kemudian menggunakan alat peraga miniatur, anak-anak itu bisa langsung mengidentifikasi fungsi dari implemen beserta bagian-bagiannya dengan benar dan tepat. Baik, silahkan untuk menggali lagi pemahaman hari ini, dan ibu ingin menilai akhir, silahkan keluarkan HP-nya untuk ibu lakukan evaluasi ya melalui Google Form. Baik ya, ternyata teman kita sudah ada yang sudah menjawab ya, dan ibu sudah bisa nanti langsung mengecek. Untuk Casey sudah menjawab evaluasi yang ibu berikan. Baik, untuk kita semua kita beri tepuk tangan. Oke, untuk selanjutnya silakan anak-anak ibu, siapa yang ingin melakukan refleksi dalam pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, Casey. Pada materi pembelajaran hari ini, kendala yang saya alami adalah di dalam mempelajari materi implemen pengolahan tanah. Karena saya sulit memahami, akan tetapi setelah ada arahan dan penjelasan dari Ibu, saya lebih bisa memahami materi implemen dengan adanya alat peraga masing-masing. Implemen pengolahan tanah pada traktor roda 2 pada pembelajaran ini. Mudah-mudahan pembelajaran alat mesin budidaya pertanian terus membuat kami semangat belajar, memahami materi dan tidak menyerah. Oke, terima kasih. Nah, coba anak-anak ibu, kira-kira sudah kita lakukan refleksi pembelajaran hari ini menyenangkan apa tidak? Jawabnya. Selanjutnya dengan pembelajaran seperti ini akan kita terapkan. Terima kasih ya, sampai ibu akan memberikan reward. Setelah ibu berikan reward ini, anak-anak ibu kembalikan bahan ajar dan implemen di tempat semula. Kelompok pertama jatuh pada kelompok Garu. Oke. Selanjutnya kelompok kedua jatuh pada kelompok singkat. Juara ketiga jatuh pada kelompok piring.
Halo guys. Oke ya, anak ibu silakan duduk kembali seperti semula, rapikan mejanya agar pembelajaran kita akhiri. Oke? Setelah anak-anak ibu memahami pembelajaran kali ini, ibu berharap tujuan pembelajaran kita tercapai dan ibu sudah melihat secara langsung, ibu sudah bisa menilai baik itu secara tulisan, lisan dan unjuk rasa maupun dengan pengamatan ibu. Maka anak ibu berharap untuk pembelajaran selanjutnya anak ibu nanti malam atau beberapa hari selanjutnya silahkan mempelajari atau mendalami bagaimana cara pengoperasian dan cara memasang implemen pengolahan tanah pada traktor roda 2. Jadi pertemuan selanjutnya itu pertemuan kita memasang implemen yang sebenarnya pada traktor roda 2 ya. Jadi ibu berharap tidak ada yang tidak datang dan malamnya ibu berharap kalian harus bisa mencari informasi-informasi penting tentang bagaimana cara memasang implemen dengan benar dan tepat. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kita membaca salawat, kemudian dipimpin oleh ketua kelas. Silakan.